Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan berita-berita seputar permasalahan pinjaman online. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Langsung saja nih kita baca ya. Ada sebuah artikel nih. Di sini artikelnya namanya ternyata warga RI, warga plus 62 gak bayar pinjol itu makin banyak. Nah, kalian boleh lihat nih ya, kalian baca. Tapi saya akan merangkum nih ya berita ini gitu. Ini jadi artikel ini cukup menarik ya bagi saya gitu kan. Ini dan berbicara tentang maraknya kasus korban pinjaman online atau pinjol yang terus dikejar oleh DC. Nah, bahwa terungkap bahwa maraknya pinjaman online atau pinjol ini banyak membuat masyarakat yang terjerat utang. Nah, banyak dari mereka yang merasa terjebak dan tidak mampu nih membayar utang, yang mereka semakin menumpuk utangnya. Dan inilah yang memicu para DC untuk mengejar para korban pinjaman online. Oke, jadi beberapa korban pinjol bahkan mengaku mendapat ancaman dari intimidasi dari para DC. Mereka ditelepon terus ya, terus menerus, bahkan diancam dengan tindakan yang kekerasan. Nah, di sini kalian lihat ya, tercatat bahwa peer-to-peer lending memiliki TBK 90 itu hanya beberapa, bahkan ada yang mencapai 30%. Nah, ada dua pinjol yang tercatat TBK 90-nya, yaitu yang disebut di sini Tanifa nama fintech itu masing-masing hingga 6,07% dan 33,73%. Yang ini berarti tingkat kredit macetnya banyak banget sampai 7%. Kalian boleh lihatlah, baca ini ya. Ini berupa data-data ya gitu kan. Bahwa intinya tingkat kredit macet di Indonesia itu banyak orang Indonesia yang mengutang gitu. Intinya begitu. Nah, namun situasi ini membuat rumit gitu, bahkan Namun yang membuat situasi makin rumit adalah kekurangan regulasi. Yang jelas pinjaman online itu atau pinjol ini banyak yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan, atau yang proses mudah, ya enggak? Namun bunganya yang diberikan itu sangat tinggi. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Nah, akhirnya kita terjebak tuh sama bunga-bunga yang tinggi dan kemudian nggak mampu untuk membayar kembalian utangnya gitu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, ada beberapa DC yang sering menggunakan kata-kata kasar dalam menagih utang ya. Akhirnya banyak orang jadi malas untuk bayar utang. Ya alasannya seperti itu gitu kan. Ya maka dari itu ya pemerintah ya, semoga regulator perlu segera mengambil tindakan untuk menanggulangi maraknya pinjaman online atau pinjol gitu kan. Nah, selain masyarakat juga harus lebih berhati-hati ya dalam memilih pinjaman yang mereka ambil ya. Mereka harus baca dulu nih kesyaratannya, ketentuannya yang harus dicermati gitu. Jangan salah-salah pinjaman ini malah bunganya tinggi banget. Bahkan malah kalian terjerat di pinjaman ilegal. Jadi begitu ya faktanya ya gitu kan. Pada intinya orang Indonesia itu masih suka minjem gitu kan. Ya, terbukti dari artikel ini. Saya sebenarnya sih bukan suka minjem ya. Mungkin keadaan orang untuk minjem, kebutuhan orang minjem berbanyak kan alasannya. Mungkin emang dia butuh banget, atau mungkin dia nggak butuh, mungkin hanya sekedar konsumtif gitu kan. Mungkin juga banyak juga alasan-alasan lain seperti dia mau minjem ke keluarga nggak bisa. Ya itu yang jadi alasan kenapa kita harus punya inisiatif untuk pinjam ke pinjaman online gitu. Oke, itulah pembahasannya kali ini karena banyak maraknya kasus korban pinjaman online atau pinjol yang dikejar DC ya, salah satunya karena banyak juga yang minjem di sini gitu kan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.